Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena diberi oleh Allah karunia yang agung, diberi oleh Allah. Kita kesini ini diberi oleh Allah, walaupun memang kita kerentek kesini, yaitu kerentek itu pemberian Allah juga. Kalau tidak diakui pemberian Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah hanyalah yang datangnya dari Allah saja. Kalau dipungkiri ini tidak dari Allah, itu dipungkiri, maka tidak diterima oleh Allah. Dan ini pemberian Allah yang paling besar, yaitu majelis ilmu ini. Menurut Allah, kalau menurut orang goblok ya gak, menurut orang goblok ya duit, tapi menurut Allah adalah ilmu, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mensadari bahwa ini karunia yang besar, makanya kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Sungguh sangat tinggi menurut Allah majelis-majelis Allah seperti ini. Mudah-mudahan kita dijadikan suka atau dirahmati oleh Allah, mudah untuk ke majelis ilmu, sulit untuk tidak ke majelis ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Surat An-Naba ayat 31. Sungguh orang-orang yang bertakwa, muttaqin, itu mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia, dan tidak pula perkataan yang dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, yang selalu pengasih. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Ini Al-Quran menceritakan tentang golongan orang yang muttaqin. Jadi ini adalah cerita tentang manusia-manusia yang masuk pada tahap muttaqin. Ini penting sekali agar kita berusaha menjadi manusia yang tahap muttaqin, agar kita walaupun bersusah payah menjadi muttaqin, belajar takwa, tapi kita dengan suka hati belajar muttaqin. Kelihatannya payah, kelihatan capek, kelihatannya kita ngantuk, malam-malam enaknya tidur, hujan-hujan enaknya tidur, tetapi kita berusaha untuk menjadi tahap muttaqin, golongan orang yang takwa, maka tetap saja kita ngaji. Dengan harapan apa? Kalau jadi muttaqin, maka benar-benar mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang sangat besar, bukan omong kosong. Makanya innalil muttaqina mafaza, innalil muttaqina, sungguh bagi orang-orang takwa. Kita yang penting belajar, berusaha di dunia ini masuk kelompoknya orang takwa. Walaupun belum takwa, walaupun belum benar-benar takwa, tapi sudah masuk golongannya orang takwa. Walaupun kita bukan menjadi nabi, bukan nabi kita, tetapi masuk golongannya nabi, maka mendapatkan keberuntungan sama dengan nabi. Allahumma amin. Walaupun tidak bajingan, tapi masuk golongannya bajingan, ya neraka sama dengan bajingan. Makanya mudah-mudahan kita digolongkan muttaqin, masuk orang-orang muttaqin. Allahumma amin. Innalil muttaqina, sungguh bagi orang-orang takwa, mafazan, yaitu keberuntungan atau kemenangan. Keberuntungan atau kemenangan. Jadi orang yang berusaha untuk takwa itu pasti bisa. Jangankan mafazan di akhirat, di dunia saja sudah dapat kebahagiaan.
Sebab muttaqin itu sukanya memaafkan orang, suka memaafkan orang. Jadi tidak orang nyowengit, maka dengan memaafkan orang dia mendapatkan rahmat, enak, nikmat dengan memaafkan orang. Ini masalahnya. Mafazan, keberuntungan. Berarti jadi muttaqin itu, jadi orang takwa itu bukan sengsara, bukan sengsara, bukan sengsara. Sekali lagi bukan sengsara, tapi justru keberuntungan. Nah, caranya kalau agar tahu jadi muttaqin itu keberuntungan, ya masuklah jadi muttaqin dulu, nanti akan paham. Apa? Disakiti tidak membalas, ya. Disakiti tidak membalas, dihina tidak membalas menghina, disalahi orang yang nyalahi dimaafkan, orang yang mencari kesalahannya dia tidak dibalas dengan dicari kesalahannya. Itu kan nggak enak, ya kelihatannya nggak enak, tetapi kalau masuk benar-benar jadi muttaqin maka nikmat sekali, luar biasa, luar biasa. Sebab kalau nanti pada dunia muttaqin itu nggak sesuai, nggak sama jalan pikiran orang biasa, orang awam, yaitu apa? Sugih itu enak, ya. Kaya itu enak, tapi jalan pikiran orang muttaqin tidak demikian. Nggak ada bedanya kaya atau miskin. Kaya ya bersyukur pada Allah, miskin ya sabar ya bersyukur pada Allah, nggak ada bedanya. Orang muttaqin walaupun tidak banyak harta, ya sudah jadi raja, memang nggak mencari harta. Orang muttaqin tidak terkenal, ya tidak terkenal, tidak tersanjung, ya memang yang dicari bukan ketersanjungan, bukan keterkenalan, yang dicari adalah ampunan Allah saja. Nanti tersanjung di surga. Allahumma amin. Makanya orang takwa itu enak. Surga itu sudah dirasakan waktu di dunia ini, saking dekatnya dengan surga. Kelezatan surga itu nggak usah nunggu waktu nyawa dicabut. Di dunia itu loh, orang muttaqin, orang takwa itu merasakan lezatnya bau surga. Makanya Nabi sering ngendikan, aku di sini kok bau surga ya. Di antara rumahku dan masjidku dan mimbarku ini, aku kok melihat surga ya. Ya begitu Nabi. Para ulama juga begitu, cuma apa? Gak diomong nang wong. Nek diomong nang wong diarani gendeng ya. Wis disimpen ae Gusti Allah yang pirsa. Dekat sudah surga itu bagi orang muttaqin. Mudah-mudahan kita paksa diri kita untuk dekat dengan surga sudah. Makanya perlu ilmu. Ahli ilmu itu atau muttaqin itu benar-benar dalam bimbingan Allah. Enak yo, kaya, terkenal, banyak duitnya, bisa plesir-plesir ke luar negeri, dia juga akan masuk surga karena Islam. Nah, itu jalan pikiran orang biasa ya. Bukan muttaqin maksudnya. Bukan muttaqin. Makanya mudah-mudahan jalan pikirannya kita juga seperti jalan pikiran muttaqin, orang-orang takwa. Allahumma amin. Lah nanti di surga itu rasanya tidak jauh, rasanya dekat. Bahwa surga itu dekat rasanya sudah, tidak jauh. Wes ide swarga itu. Ini kalau selalu ingat akhirat itu pasti merasa dekat sekali dengan akhirat. Dan mudah-mudahan ini mewarnai jiwa kita. Titik-titik swarga, titik swarga, titik swarga. Ono wong kita puasa melihat orang yang minum es campur ya, minum es oyen, es oreng, itu enak. Yes, kita puasa saja, nanti di surga dapat kok. Kalau ada orang minum-minum enak pada waktu kita puasa, doakan aja mudah-mudahan mereka minum juga di surga, berarti tobat ya. Pokoknya kita banyak ingat surga, ingat minum, ingat surga, minuman surga, ingat gadis-gadis cantik jelita, kita ingat gadis-gadis surga yang terus sebaya, terus muda, tidak terlalu muda,
tidak terlalu tua. Allahumma amin. Gampang ya pelajaran ini ya, gampang. Tapi aja dianggap ini pelajaran anak kecil aja. Orang dewasa justru yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, ini sangat penting. Mudah-mudahan menjadi jiwa kita, jiwa muttaqin. Allahumma amin. Kita ingat enaknya suara surga, dilem terus, disanjung terus ahli surga itu. Makanya kalau di dunia itu ada yang menghina, ya sudah biasa. Orang mengharapkan surga pasti tidak masalah. Mudah-mudahan pada waktu kita dihina, mendengarkan suara tidak enak, cemberutnya istri dan sebagainya, kita tetap ingat surga itu tidak ada suara itu. Makanya kita lakukan, kita dengar di dunia saja, mudah-mudahan di akhirat masuk surga yang tidak ada suara yang tidak enak sama sekali. Suara-suara di akhirat di surga itu adalah lembut ya, suara memuliakan, suara memanjakan. Pokoknya apapun yang hubungannya dengan dunia ini tetap kita hubungkan dengan akhirat atau surga. Minuman dihubungkan dengan surga, makan dihubungkan dengan surga, suara dihubungkan dengan surga. Terus mudah-mudahan, Allahumma amin. Cara olah hati ya begini ini. Hati kita banyak membicarakan tentang akhirat, tentang surga, sehingga akhirat rasanya sudah dekat sekali dalam kehidupan kita, sehingga kita cinta akhirat bukan cinta dunia. Dan intisari ajaran Islam, ajaran agama yaitu cinta akhirat, bukan cinta dunia, tidak cinta sanjungan. Apal Quran tapi cinta sanjungan ya karena gunanya, tidak ada gunanya. Sebab ajaran Islam itu gunanya agar tidak cinta sanjungan, tetapi sanjungan itu untuk Allah saja. Ini ada lagu baru tapi kapan-kapan aja kita lakukan. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.